mempersembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-24. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Judul renungan kali ini, "Dimanapun Kita Menyembah", ditulis oleh Soxil Dixon. Rasa sakit kepala hebat yang tidak tertahankan membuat saya lagi-lagi tidak bisa beribadah di gereja. Saya lalu mengikuti ibadah secara daring sambil menyesali hilangnya kesempatan beribadah bersama jemaat lainnya. Awalnya saya banyak mengeluh. Kualitas suara dan gambar yang buruk membuat saya terganggu. Namun kemudian terdengar suara dari video itu menyanyikan himne yang sudah akrab di telinga. Air mata saya mengalir sembari menyanyikan, "Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang."
Dengan berfokus pada kehadiran Allah yang setia, saya pun menyembah Dia sambil duduk di ruang tamu rumah saya. Walaupun Alkitab menegaskan pentingnya ibadah bersama, Ibrani 10 ayat 25, kehadiran Allah tidak dibatasi oleh dinding-dinding gereja. Dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, Dia membalikan semua anggapan orang tentang sosok Mesias. Alih-alih mengecam, Yesus mengucapkan kebenaran dan mengasihi perempuan yang dijumpainya itu. Dia menunjukkan bahwa Dia sangat mengenal anak-anaknya, bahkan ke hal-hal yang tersembunyi. Yesus menyatakan keilahiannya dengan mengatakan bahwa Roh Kudus membangkitkan penyembahan yang benar dalam hati umat Allah, dan bukan soal lokasi secara fisik. Ketika kita berfokus pada pribadi, karya, dan janji Allah, kita dapat bersuka cita dalam hadirat-Nya senantiasa saat kita menyembahnya bersama saudara seiman atau di rumah masing-masing, di mana saja. Sahabat ODB, di manakah Anda senang menyembah Allah? Bagaimana Anda menikmati kehadirannya dan merasakan sukacita saat Anda menaikkan penyembahan kepadanya? Allah yang ajaib, tolonglah aku menyembahmu dengan benar karena aku bersuka cita mengenal diri, karya, dan janji-janjimu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's spread